Pembuka dari aku ya, Lea. Ya. Saudara-saudara seimanku, akhir-akhir ini para keledai liar semua tiarap ya, tengkurap dia ya. Tidak berani menunjukkan batang hidungnya. Paling hanya Sinandar. Sinandar pun dia sekarang saya lihat agak menggila ya. Entah apa-apa dibilangnya. Sampai umur-umur ditanya aneh-aneh aja. Ya, tak apa-apa. Sambil menunggu mereka ini muncul, ya tidak ada salahnya kita berdiskusi bersama Kristen. Nah, sekarang sudah hadir di hadapan kalian ini, tidak perlu sebut nama, alamat, itu tidak perlulah. Karena kita ingin berdiskusi ya. Oke, silakan abang yang di seberang sana, kasih kata pembuka, silakan. Baik, terima kasih sang debater Pak Rudi. Saya dari seberang, nggak tahulah seberang mana, pokoknya di seberang. Ya, sambil seperti yang disampaikan tadi, sambil kita menunggu lawan aslinya, lawan debat, ya kita berdiskusi dulu. Tidak menutup kemungkinan dalam diskusi pun saya akan bertanya mungkin agak skeptis gitu ya dalam beberapa hal, tapi tujuannya tetap untuk membangun kita. Bisa dimulai, Pak Rudi? Silakan, Bang. Ya, pertama sekarang kan muncul kata apologet itu sedang trending lah, sedang naik sepertinya. Mungkin karena perdebatan-perdebatan selama ini muncul kata-kata apologet. Saya ingin bertanya, apa sih sebetulnya apologetik itu? Bentar ya, ini biar agak terang ya. Nah, kalau apologet itu, kalau sebenarnya yang paling berhak menjelaskan ini adalah kaum akademisi ya. Seperti Perbum Veritatis itu doktornya memang doktor dari teologi atau yang lain-lain. Namun saya ini hanya memberikan sekilas aja ya. Kalau dibilang secara definisi itu dari bahasa Yunani, apologia namanya. Halo? Ya. Kok bunyi lagi? Putus lagi apa gimana? Tunggu ya. Enggak, saya dengar kok. Enggak. Oke. Kalau dia apa namanya apologia ya, yang dari bahasa Yunani atau yang sering dikatakan orang mempertahankan iman. Nah, dalam mempertahankan iman beda-beda loh. Kalau dari sudut orang Muslim itu cara mempertahankannya beda, dari sudut orang Kristen cara mempertahankannya berbeda. Kalau dari sudut orang Kristen, dia hanya bisa meniru seperti para rasul. Di mana para rasul pergi menginjil, di dalam penginjilannya ada beberapa jenis manusia. Yang pertama yang memahami, maka dia sering menguji-nguji, ya kan? Yang tidak tahu sering manggut-manggut, ya gitu kan? Nah, dari gabungan kedua ini ada lagi yang dia kadang tahu, kadang tidak, kan demikian ya. Nah, kita tidak dibenarkan dalam membela iman itu membela membabi buta seperti misalnya kita jadi teroris, itu juga kan bentuk pembelaan iman. Misalnya ya, itu dilarang di Kristen, itu diharamkan ya, tidak boleh. Hanya kita bertanya jawab, ya jawablah. Seperti Yesus bertanya jawab di Lukas 2 ayat 40-an itu ya, kan dia bertanya jawab di dalam bait Allah. Ya, dengan ahli Taurat, dengan ahli ahli Taurat dan Farisi, ya. Bayangkan Farisi, seorang anak umur 12 tahun bisa berdebat sama pakar-pakar kita bilangnya. Nah, hal ini membuka ruang kepada orang Kristen, sekalipun dia tidak dari jalur akademisi, dia bisa meniru Yesus. Ya kan? Kemampuan kita kalau mampu kenapa tidak kita melawan orang-orang akademisi. Jadi itulah enaknya kita di Kristen. Artinya Yesus pun mengatakan Roh Kudus akan kuutus. Kan demikian. Sehingga kita agak-agak berbangga dikit bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus yang mengajari. Sehingga kita bisa berdiskusi sama kaum-kaum terpelajar. Hanya saja betul, secara istilah-istilah orang-orang seperti Yesus ini tidak paham itu. Maka tetapi secara isi atau secara apa yang disampaikan, Yesus melebihi mereka dan diakui oleh ahli-ahli Taurat itu. Di Lukas 2 itu kan dibilang, "Oh, dia luar biasa sekali." Kan demikian. Nah, itulah gambaran singkatnya, Pak. Silakan. Jadi apologetik itu mempertahankan iman atau tujuannya untuk mengabarkan Injil? Nah, sebenarnya begini, awal mulanya kan pekabaran Injil. Tak mungkin kita datang ke satu daerah langsung mempertahankan iman. Tidak ada itu. Ya kan? Maksudnya begini. Dulu orang dari katakanlah para rasul 120 orang itu,
berangkat itu dengan satu tujuan mengabarkan Injil. Karena Yesus mengatakan di Matius 28 ayat 19 itu ya, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Pergilah mereka. Di dalam perjalanan mereka menginjilkan seperti saya katakan tadi, dia akan berhadapan dengan orang-orang pertama yang memang sudah mengenal ajaran itu, maka dia berusaha mencoba, menguji. Dia bertemu dengan orang yang tidak mengenal ajaran itu, tetapi di daerah itu ada ajaran lain, dia cenderung menguji juga. Tapi mengujinya dengan ajaran yang dia anut. Sehingga terjadilah yang namanya, awalnya sih diskusi. Lama-lama kan saling mempertahankan ini. Jadi berdebat. Jadi berdebat. Itulah namanya, jadi orang itu berapologet lah. Gitu kira-kira. Oh, jadi apologet itu sebentar, tidak ada orang yang langsung tujuannya aku mau berapologet. Tak ada itu. Urusannya apa? Tak ada itu. Berarti apologetika itu adalah praktek komunikasi dua arah dong berarti ya? Betul, memang harus dua arah. Kalau menolak. Nah, berarti kalau ada yang share video atau menulis dia apologet, kalau monolog berarti bukan berapologet dong namanya. Nah, kalau monolog, siapa lawan bicaranya saya nggak ngerti. Tetapi dia sudah mengkonsep, itu lebih cenderung bukan berapologet lagi menurut saya ya, tapi cenderung apa ya? Bersandiwara lah saya bilang, kata dalam tanda petik ya. Karena dia mempertahankan apa dia tidak jelas, mengabarkan apa dia tidak jelas. Karena dia hanya menanggapi komentar orang yang komentar itu sudah baku. Tetapi, ini lagi tetapi ya, memang orang banyak alasan. Kenapa saya tidak mau bertemu dengan kau? Kan demikian. Karena saya bilang tadi, di dalam mengabarkan Injil ini kita bertemu sama orang yang seiman, oke. Hancur-hancuran, hancurlah. Kan gitu, salam berdiskusi. Tapi bertemu dengan orang yang beda iman. Kan ini. Nah, bisa-bisa kepala kita hilang. Jadi mereka mengambil main aman. Ini dalam perkembangannya ya. Amannya gimana? Ya udah saya monolog aja lah. Saya ingin menjelaskan apa yang dikatakan orang ini mengalami yang namanya kekeliruan. Jadi kalau dibilang apakah itu bisa juga dikatakan apologetika? Saya katakan iyalah. Karena menyangkut yang dilawannya siapa, yang menanggapi siapa. Itulah makanya dia tidak berani face to face atau bicara dua arah seperti ini. Oh, oke. Ya. Nah, setelah kita tahu apa itu apologet, lalu pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang berpraktek apologet ini? Siapa saja yang, kalau tadi kan pertama tadi Pak Rudi bilang, yang berhak menjelaskan adalah orang-orang teologia. Apakah itu juga menyatakan yang berhak berpraktek itu adalah orang-orang teologia saja? Oke. Saya sudah menjelaskan di awal bahwa sejarah apologetika ini kan karena perintah Yesus. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Maka orang-orang ini di dalam berangkat mau menuju pemberitaan Injil diberkati Yesus dengan Roh Kudus membimbing mereka. Nah, di dalam perjalanannya mereka itu mengabarkan Injil ini ke semua orang, ya kan? Maka terjadilah ada yang menerima, ada yang pro dan kontra, terjadilah diskusi, akhirnya berapologit lah mereka mempertahankan iman. Nah, siapa yang berhak? Kalau sesuai dengan isi kitab suci, semua orang yang mau mengabarkan Injil berhak berapologet. Nah itu tidak terlepas dia dari kaum akademisi atau tidak. Contohnya apa? Yesus ketika umur 12 tahun, Yesus berbicara kepada orang akademisi. Ahli Taurat itu kan akademisi itu. Karena mereka itu di bait Allah, tugasnya ya belajar kitab suci ini segala macam. Ya kan? Yesus tidak ada di situ dari kalangan akademisi atau apa. Tetapi Yesus memahami firman Tuhan itu memang beda ya Yesus dan kita. Karena Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya kan? Sehingga kita tidak salah merujuk kepada Yesus sebagai manusianya. Maka satu hari pernah orang mengatakan sama saya, namanya Pendeta Wenas, Pastor Wenas ya, dari Manado itu. Tahun 2008-2009 kami kan dulu sering diskusi dan akhirnya berujung apalah debat ya. Nah, dia bilang gini, apa hak kamu? Kamu kan tidak dari golongan akademisi, kan demikian. Gelar pendeta tidak, ini pun tidak, ini pun tidak. Saya katakan, terus menurutmu Yesus itu bagaimana? Saya bilang,
Ketika umur 12 tahun mereka sudah berdebat. Kan akhirnya berdebat. Anak tukang kayunya. Anak tukang kayu, sekolah tak ada, boleh dikatakan sekolah tak ada. Karena di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Yesus pergi ke Bait Allah umur 12 tahun. Ya. Nah, umur 12 tahun itu kok bisa mampu melawan ahli Taurat yang kalau zaman sekarang bisa dibilang profesor, doktor, teologi. Ya. Nah, itulah. Ya kan? Nah, setelah itu kita merujuk kepada para rasul, ya kan? Oke, 12 murid ikut Yesus karena Yesus itu adalah firman Allah, maka mereka berguru langsung pada orang yang paling empunya firman. Nah, setelah itu Yesus kan banyak murid-muridnya lagi. Katakan yang di loteng Yerusalem 120 orang. Dikurang 11 orang. Karena si Yudas kan udah mati. Waktu masih ya sebelum masih perjamuan ya masih ada lah. Iya, masukku yang di loteng Yerusalem. Oh iya. Ya. Berarti yang orang itu 100, berarti 11 orang tinggal kan? Berarti 108. Hah? Si Matias? Kan tunggu dulu sebentar. Iya betul. Matias diangkat menjadi pengganti, ya kan? Berarti jadi ada dua undi orang itu ya, antara Matias dengan satu lagi itu. Oke. Jadi totalnya semua 120 orang lah yang di loteng itu. Ya kan? Nah, kita anggap 11 orang yang tetap ikut sama Yesus. Matias kan tidak pernah ikut Yesus itu. Dalam artian tidak diberitakan bahwa dia senantiasa ikut kemana Yesus pergi, ke mana. Tidak. Berarti 11 orang. Ya kan? Nah, kurang 120 orang, berarti 109 orang lah yang tidak mengalami pemuritan langsung daripada raja di raja teologi, yakni Yesus. Nah, jadi kesimpulannya apa? Siapapun yang diberi kuasa Roh Kudus daripada Yesus, kan mereka dapat kuasa Roh Kudus itu. 120 orang itu. Tidak ada pendidikannya itu. Nah, jadi kesimpulannya, siapa yang diberi kuasa oleh Yesus untuk memberitakan Injil, tidak harus melalui sekolah. Tidak harus melalui jalur pendidikan, bisa berapologet. Ya kan? Sekarang saya kembangkan sedikit ya. Bahwa perintah itu pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah. Saya mau beritakan, kebetulan kita bicara ini, jujur saya katakan bahwa hak itu hak sudah diambil oleh organisasi gereja sekarang ini. Ya diambil. Sehingga kita hanya menerima perintah itu, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Kan itu perintahnya kan? Baptislah. Artinya sekarang yang bisa membaptis itu adalah melalui organisasi gereja. Dan itu adalah orang-orang yang bergelar STH. Kecuali gereja-gereja karismatik, orang itu bisa baca kitab suci, penting bisa buka gereja, sudah jadi pendeta, ya kan? Nah, ini dirampas. Sehingga mereka membatasi semua orang yang mau bicara firman Tuhan haruslah bergelar STH. Atau melalui sekolah. Ini yang tidak saya setujui. Sehingga saya sering berdebat sama kaum-kaum STH ini. Mereka merampas hak ini. Sehingga lihat orang Kristen, kalau tidak bergelar STH dia nggak mau tahu. Tapi puji Tuhan, semenjak ada Facebook ini, mulailah orang banyak berapologet, tidak peduli mau pendeta, mau hantu belau. Yang penting dia merasa dia dapat kuasa Roh Kudus, dia belajar kitab suci. Sekarang belajar mandiri kan tidak bisa. Dan ketika dia melihat ada sesuatu pertanyaan, maka dia menjawab. Nah, itulah gambarannya itu. Berarti yang berapologet, yang melakukan praktek apologetik itu tidak harus gembala, ya, penginjil juga bisa dong, evangelis, pendebat seperti Pak Rudi, pengajar. Kalau sekarang ini kan sudah saya bilang, hak itu sudah dirampas oleh organisasi gereja. Itu agak keras itu perkataan Pak Rudi barusan, merampas. Memang saya dari dulu berkata demikian. Maka saya sering didebat oleh para organisasi gereja atau pendeta-pendeta itu. Kenapa saya bilang dirampas? Perintah itu apa? Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah. Siapa yang berhak membaptis? Yang memuridkan berhak membaptis. Tapi sekarang kan tidak.
Sehebat-hebatnya saya memuridkan orang, ketika dia mau dibaptis tak ada hak saya. Itu adalah hak para gembala-gembala ini. Paham maksud saya? Maka Paham. Cuma memang tidak pernah saya mendengar atau menerima pernyataan resmi seperti itu bahwa yang mempunyai hak itu adalah para gembala, kecuali jemaatnya yang mengatakan seperti itu. Maka dari itu, untuk merealisasikan rampasan mereka ini, syarat baptis apa? Harus mengisi formulir. Setelah itu dikeluarkan nanti surat baptis. Inilah dia. Licik-liciknya itu di situ. Tapi itu ini di gereja yang apa ya kita sebut, gereja yang suku mungkin ya metodis, apa disebut apa itu istilahnya itu, yang injili mungkin. Tapi kalau karismatik tidak, karismatik pun demikian. Oh gitu. Loh, yang mengeluarkan apa itu surat baptis siapa? Kan pendeta, tidak bisa orang lain. Yang membenamkan dia, membaptis dia siapa? Kan pendeta. Kecuali ditunjuknya ada bagian evangelis. Evangelis itu bagian dari dia. Itulah sebabnya sulit. Perintah Yesus, Injil Kerajaan Surga harus diberitakan ke seluruh dunia. Mereka harus dibaptis dalam namaku. Kan itu. Sekarang misalnya lah ini, saya misalnya katakanlah saya pergi ke satu daerah. Saya bukan seorang pendeta. Tiba-tiba saya menginjili orang di situ, memuridkan. Maka mereka minta dibaptis. Harusnya secara firman Tuhan Matius 28 ayat 19, saya bisa membaptis mereka itu langsung. Betul. Tetapi fakta di lapangan nanti ditanya, kamu sudah dibaptis, sudah Kristen. Gereja mana membaptis kau? Mana suratnya? Mereka merampas. Dari dulu saya bilang saya tidak akan merubah pernyataan saya ini. Mereka merampas hak semua orang yang memberitakan Injil. Itulah. Tapi kalau misalnya dari pihak para gembala atau pendeta atau ya aktivis gereja tidak mempersalahkan abang, tentu harus harus dicabut dong itu. Nah, dari mana mereka tidak mempermasalahkan? Kan tidak bisa mau nikah, ada surat baptis. Dibuat mereka lah pagar-pagar itu sendiri agar mereka legal melawan perintah Tuhan. Pernah saya bilang, kamu melawan perintah Tuhan. Iya, sekarang kita mau ikut Tuhan atau ikut aturan manusia? Fakta di lapangan, kita ikut perintah manusia sekarang ini. Nah itulah, saya misalnya membaptis orang. Saya baptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus begitu. Besoknya ditanya, ya kan, mana surat baptis? Tak ada. Mana surat ini? Tak ada. Mau menikah. Bahkan sekarang mereka ini pernyataan saya yang paling pedas ya. Boleh ditanya semua orang dari dulu saya bilang kok. Iblis bersarang manis di dalam doktrin gereja. Saya pertanggungjawabkan omongan saya. Suruh profesor doktor berdebat sama saya bilang, tak ada yang berani. Enggak, karena memang itu sudah diwahyukan, Bang. Ya. Memang akan ada itu serigala berbulu domba, kan ada kok. Kalau ini bukan serigala berbulu domba, memang iblis itu hadir di dunia ini, dibuatnya lah di gereja-gereja itu doktrin masing-masing. Doktrin berdasarkan tafsir masing-masing. Sehingga apa? Tidak akan pernah kita lihat di dalam dunia kekristenan duduk berbagai elemen, berbagai denominasi dalam satu meja bicara atau diskusi firman Tuhan. Mereka lebih baik duduk manis di rumah tidur daripada harus berkumpul. Kenapa? Begitu mereka berkumpul, maka mereka dibatasi oleh doktrin. Begitu mereka berbicara, maka mereka akan saling mengkafirkan. Buktinya apa? Lihat saja sekarang yang kita lihat-lihat di TV itu sudah saling menyerang, ya kan? Iya, ya sebetulnya itu yang disampaikan tadi memang betul juga karena di Alkitab juga dikatakan, saya lupa ayatnya, bukan yang memanggil namaku Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, bukan yang melakukan atas namaku. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan yang mengusir setan atas namaku dan melakukan mujizat atas namaku yang akan gini kan, malah
Tuhan bilang, pergilah engkau pembuat kejahatan, katanya kan? Ya. Memang ada. Nah, Pak, itu tadi pernyataan Abang tadi jawab mengenai dengan doktrin, itu sebetulnya nyambung ke pertanyaan saya yang berikutnya tentang apologet ini. Ya, Jadi, silakan. kalau tadi mungkin itu masih bisa diperdebatkan siapa saja seharusnya yang berpraktek apologet. Ada yang merampas lah, ada yang mungkin Abang merasa harusnya siapapun yang mendapatkan karunia Roh Kudus, intinya siapapun orang Kristen harusnya berapologet, Iya. gitu kan? Tapi sekarang pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan itu. Apa dasar berapologetik ini? Nah, inilah saya bilang. Kalau saya ditanya apa dasar apologet, saya bilang saya hanya berpatokan satu hal. Selalu kitab suci Bible. Tak mau saya mendengar profesor, doktor, hantu belau yang gelarnya panjang-panjang itu. Saya tidak mau. Kenapa? Dia bukan Tuhan. Dia hanya mengatakan asumsi dan teori. Sama seperti saya. Daripada saya berasumsi dan teori, saya kembalikan ke Bible. Itulah pegangan saya. Maka selalu saya berapologet, saya nggak mau keluar dari konteks Bible. Maka mereka selalu menggunakan buku gospel itu ya. Katanya kalau garis merah ucapan Yesus kan itu sudah di luar dari konteks Alkitab ini. Kelebihan kita orang Kristen adalah bahwa kita bisa membaca kitab suci dalam berbagai bahasa dan bisa kita terjemahkan di dalam berbagai bahasa itu dan bisa kita mengerti di dalam berbagai bahasa itu. Jadi dasar apologet kita tetaplah berpegang teguh kepada Bible. Jangan bawa profesor, doktor, hantu belau panjang-panjang itu. Kenapa? Terkadang mereka itu bicara berdasarkan pesanan organisasinya. Berdasarkan pesanan doktrin gereja dia. Sementara saya, maka ketika saya mengabarkan Injil, orang terheran-heran. Kok nggak sesuai? Yudas kok masuk surga? Kok kamu begini menentang ini, menentang itu, katanya. Sudah banyak yang menguji saya mengenai Yudas masuk surga, semuanya mental. Saya bilang, tapi saya tidak mau mengekspos video itu. Kalau saya ekspos, saya bilang saya tidak mau menyakiti hati saudara-saudara saya. Hanya gara-gara itu kami bertengkar. Kan tidak. Tetapi satu saat nanti mungkin saya akan keluarkan itu. Nah, itulah. Ya. Jadi pertanyaan besarnya sebetulnya dasar berapologet ini iman kepada Kristus atau doktrin kekristenan. Nah, iman kepada Kristus yang didasarkan dari kitab suci, Bible. Kalau iman kepada Kristus yang didasarkan pada kitab suci, Bible, maka seharusnya sama sedunia ini apologet itu. Memang harus sama. Nah, cuman itu tadi mereka merelakan diri diperbudak oleh organisasi gereja ini yang membuat. Kalau saya ditanya, saya jujur memberitakan kitab suci. Tidak mau saya gereja ini maka saya buatlah ini. Saya gereja ini saya halang-halangi di sini. Maaf, contoh Satya. Saya pernah mengatakan bahwa doktrin GBI keliru mengenai Tritunggal. Dia bilang Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Karena bahasa Inggris pun disebutkan begitu. Mau bahasa Inggris mau apa, tetap harus kita bicarakan secara jujur. Ya kan demikian? Iya. Kalau kita mendefinisikan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, benar Tuhannya ada 3. Padahal maksudnya bisa saja bukan itu maksudnya. Betul, nah itu dia. Tetapi karena orang itu ngotot, artinya orang itu mau mengatakan, ini saya garis bawah ya, bahwa Tritunggal ada ketika Yesus firman jadi manusia. Kan itu keliru. Gimana? Kelirunya gimana? Artinya mereka mau mengatakan Tritunggal itu ada ketika firman menjadi manusia atau ketika Yesus ada di dunia. Maka dibilangnya Tuhan Anak. Sementara Tritunggal itu ada sejak Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 3. Kenapa? Kejadian 1 sudah disebutkan bahwa Roh Allah yang lalu menciptakan. Mereka bilang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Artinya setelah Yesus ada baru ada Tritunggal itu. Kan tidak. Iya. Nah, itu tadi itu bagian dari doktrin itu berarti ya, Pak ya? Betul, bagian dari doktrin. Tapi kalau ditanyakan iman mereka mungkin sama. Betul. Itu tadi yang menjadi pertanyaan. Ini dasar
apologet kita iman pada Kristus atau doktrin kekristenan. Nah, Kalau itu dia. doktrin kekristenan sama-sama Kristen tapi doktrinnya berbeda-beda. Berarti Ya, apologetnya dasarnya akan berbeda. betul. Makanya saya tidak mau membawa-bawa itu semua. Saya yang bawa Bible itu aja. Saya bacai kan. Saya cari maknanya. Kalau saya nggak dapat, saya berdoa. Ya kan? Pernah satu Yang menggunakan doktrin gereja atau doktrin kekristenan pun memakai firman Tuhan juga, memakai Alkitab juga. betul, tetapi dia dititipkan tafsir apa? Dititipkan doktrin-doktrin tadi. Contoh ya. Waktu itu saya pernah berdiskusi sama orang-orang GBI mengenai Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22 ya. Nah, mau dibaca? Saya lihat Kejadian 3 ayat 22. Kenapa itu? Berfirmanlah Tuhan, ya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita belajar apologet, ya kan? Menurut Abang, siapa kita di dalam ayat itu? K-nya huruf besar berarti ya Tuhan. Nah, Tuhan kan? Ya. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan mendapat pengetahuannya atau sumber pengetahuannya sama dengan manusia? Kan dibilang, manusia hampir menjadi seperti salah satu dari kita. Coba dibaca baik-baik. Dari mana sumber pengetahuan manusia? Dari pohon pengetahuan. Nah sekarang, apakah Tuhan sumber pengetahuannya juga dari pohon pengetahuan? Kan tidak. Juga maksudnya telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, cobalah. Siapa kita di situ? Paham enggak? Tunggu bacakannya. Nah, dan disebutnya pula salah satu dari kita. Nah, itu siapa salah satu dari kita? Contoh, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 3. Ada Bapa, ada Tuhan, ada firman Tuhan, roh Tuhan, ada firman Tuhan. Apakah itu adalah Tuhan? Tidak. Karena Tuhan tidak sama dengan manusia, di mana sumber kejahatan manusia itu dari pohon. Apakah firman juga tidak? Apakah roh juga tidak? Tapi kan manusia itu serupa dengan kita itu. Hah? Kan manusia itu juga serupa dan segambar. Betul, serupa dan segambar. Nah, berarti dia kan ada Rudi, ada rohnya Rudi, ada perkataannya. Betul, semua betul saya bilang itu. Tetapi ingat, yang dibuat di situ kalimatnya yang tidak bisa kita lupakan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka kita pun harus merujuk, kalau berapologet kan kita harus tahu dari mana pengetahuan yang baik dan jahat. Dari pohon. Apakah kita tadi duri dari pohon juga? Kan tidak. Lantas siapa yang dimasukkan di situ salah satu dari kita? Nah, baru ditambah lagi kata situ, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Apakah dari salah satu dari antara kita itu hidup selama-lamanya karena makan buah pohon kehidupan? Kan tidak. Nah, tapi kalau pemahaman saya, waktu diciptakan itu kan ada dua pohon yang tidak boleh dipegang, dimakan oleh Adam dan Hawa. Di tengah pohon itu, pohon pengetahuan. Karena pohon itu diciptakan untuk kebutuhan hidup Adam dan Hawa. Ya. Cuman pohon yang di tengah itu yang tidak bisa disentuh dia. Nah, sekarang siapa kita? Waktu itu saya sudah berapologet sama mereka kan, sudah saya beritahu ayat itu nggak boleh kau penggal, ada sumber pengetahuan di situ manusia. Setelah itu dia akan hidup selamanya kalau menyentuh pohon itu. Apakah Tuhan menyentuh pohon itu? Artinya pohon itu dong yang alfa dan omega, bukan Tuhan, saya bilang. Ya kan? Nah, dia bilang doktrin gereja kami, semua kata kami di dalam kitab suci apabila jadi firman itu adalah Tuhan. Tidak, saya bilang. Di situ kamu keliru. Bahwa di situ Tuhan sedang berbicara, ada iblis di situ, saya bilang. Atau si malaikat. Waktu itu dia kan si malaikat. Gitu. Apa buktinya ada malaikat situ? Baca ayat selanjutnya. Maka Tuhan memerintahkan kerub. Kan disuruh kerub menjaga itu langsung. Ayat 23. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Ya. Menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub Kerub. Kerub. dengan Nah, pedang yang menyala-nyala nah, dan menyambar-nyambar. nah, karena aku sudah mendalilkan, aku bilang itu adalah si iblis atau malaikat pemberontak, maka aku harus membuktikan. Apa buktinya? Nah, baca aja ayat itu. Sekarang mari kita baca ayat itu ya. Ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya kan? Dia Ya. mengambil dari pohon itu. Maka iblis di ayat Kejadian 3 ayat 1 itu kan sudah mengetahui juga. Ya. Maka sumber pengetahuan iblis itu daripada pohon itu juga. Maka sekarang jangan sampai mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Iblis ternyata sudah memakan pohon kehidupan itu. Maka dia hidup untuk selama-lamanya. Hanya iblis yang hidup selama-lamanya. Dan dialah yang mengajari manusia tentang pohon itu. Makanlah Hawa, kata dia. Mengerti maksud saya? Ya, ya, bisa juga, bisa juga. Nah, maka sekarang ada orang berkata begini, kok tahu kau bahwa iblis yang memakan pohon itu, buah pohon itu, katanya kan? Loh, artinya iblis punya pengetahuan yang baik dan buruk dong, yang jahat. Memang iya, iblis Ya. punya pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi setelah Tuhan menjatuhkan dia ke bumi, maka dia hanya punya pengetahuan yang jahat, tinggal yang jahat aja. Waktu di Ayub 6, iblis kan masih bertemu Tuhan, dia masih tahu yang baik, sopan dia menghadap Tuhan, permisi kepada Tuhan, izinkan aku mengganggu si Ayub ini, katanya. Datang Tuhan, silakan, tapi jangan sentuh nyawanya. Iblis apa dia situ mengetahui yang baik, tidak disentuhnya nyawa si Ayub, tapi dicobai dia terus. Tapi setelah dibuang ke bumi, Yesus mengatakan, aku melihat mereka dibuanglah dari bumi, cahaya bintang itu kan. Dan di Wahyu 12 juga dikatakan dia menarik sepertiga daripada bintang-bintang itu. Malaikat-malaikat dia kan dibawanya juga ke bumi. Itulah dibuang. Dia tidak memiliki lagi pengetahuan yang baik, semuanya jahat. Sebentar dulu, Bang. Itu kok Nah, agak berbeda itu. Itu Nuh itu setelah kayak Adam dan Hawa. Kenapa? Nuh itu kan Ayub itu kan setelah Betul. Adam. Betul. Lah kok masih di surga Iya. iblis. Itulah faktanya. Bacalah Ayub 6 itu. Masih di surga iblis. Di Kita Ayub. cari Ayub. Bukannya Adam dan Hawa itu ya iblis pun sudah di bumi. Belum, iblis masih bisa naik turun surga. Makanya aku bilang kalau ada yang mengaku-ngaku naik turun surga ke iblis itu lagi ya. Sama dengan iblis berarti. Iya. Tunggu ya. Atau Ayub 1 ayat 6. Sambil dicari, Bang. Ayub 1 ayat 6. Sebentar ya. Ayub 1 ayat 6 dikatakan, pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan diantara mereka datanglah juga iblis. Iblis masih bertemu Tuhan, masih tahu dia yang baik dan yang jahat. Nah, berarti itu, Bang. Kalau gitu saya juga kurang setuju iblis itu di zamannya Ayub masih di surga. Masih dong. Karena dia penamaannya di situ sudah dibedakan gitu. Ada datang anak-anak Allah, datang juga iblis. Nah, anak-anak Allah yang dimaksud itu adalah sebentar. Allah kan mengatakan anak-anak Allah juga kepada para malaikat. Betul. Nah, di antara malaikat ini, iblis kan malaikat. Itulah ayat inilah membuktikan bahwa iblis itu dulunya malaikat. Bukan diciptakan khusus dia menjadi jahat. Tidak. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Dulu, kalau kata dulu, itu saya terima. Dulunya adalah dia malaikat. Tapi setelah dia membangkang, maka jadilah iblis. Ya, tetapi dia tidak disebut lagi malaikat, tidak disebut lagi anak Allah. Betul. Tetapi dia iblis namanya kan? Kan sudah saya bilang anak-anak Allah. Di antara mereka ada waktu itu Tuhan belum membuang si iblis ke bumi loh. Zamannya Ayub. Ya. Nah, itulah. Itu fakta. Belum dibuang. Belum. Kan Ayub ini adalah zaman setelah Adam toh.
Ayub ya setelah zaman Adam, setelah Nuh, jauh itu jauh. Nah, Adam Hmm. eh, diceritakan di sini Hawa itu kan ditipu atau diperdaya oleh iblis, Iya. ular itu. Nah, itu dia kan sudah disebut iblis. Artinya dia sudah bukan lagi salah satu anak Allah, bukan salah satu malaikat di Tuhan lagi, sudah iblis dia. Berarti sudah Faktanya, dibuang dia. faktanya masih dianggap dia anak Allah. Buktinya dia masih bisa naik turun surga. Belum dibuang dia. Memang dia dihukum dengan perut engkau akan menjalar dan makananmu adalah si debu tanah. Debu tanah itu kalau kita ketahui adalah si manusia. Debu tanah paling tua kan si Adam. Betul, Makanya betul. iblis masih bisa ke dunia menggoda manusia, membuat dia mati. Arti dimakan kan dimatikan. Betullah kata Alkitab bahwa iblislah yang mematikan. Iblis yang mematikan. Ya, nah itu nanti gini aja. Kita bahas untuk apologetnya contoh kasus. Itu yang berikutnya kita Iya, kita fokus ke apologet ini. oke, Jadi oke. mungkin agak sudah nyerempet ke kesimpulan mungkin ya untuk sesi Hmm, yang apologet ini. ya, Kalau sebenarnya tujuannya adalah sama gitu, bagaimana mempertahankan iman. Jadi ya. kalau dasar apologet kita itu adalah iman kepada Kristus itu sendiri, Hmm, seharusnya gaya apologet kita, dasar apologet kita, jawaban apologet kita, dan yang diterima oleh orang yang mendengarkan kita, baik itu dari sesama Kristen maupun yang di seberang sana, harusnya sama. ya, Tetapi betul, betul. kalau doktrin kekristenan, saya bilang istilahnya doktrin kekristenan artinya ada yang Calvinis, ada yang Injili, ada yang karismatik, ada Ya, yang Pentakosta, ada yang macam-macam. hmm, Kemungkinannya akan jadi berbeda jadinya. betul. Dan itulah Apologi sebabnya dan pesan. itulah dijadikan oleh orang-orang keledai liar Hmm. mengatakan, saya tanya 10 pendeta, 10-10-nya jawabannya berbeda katanya kan. Nah, itulah yang menjadi sebenarnya dasar saya pentingnya juga itu gitu. Kenapa Cuma kita ada satu yang mau kujelaskan, ya bahwa di Katolik orang itu harus satu kata. Maka mereka punya buku tuntunan hal itu. hmm, Kalau di Muslim sama mereka, Katolik dan Muslim sama, ada namanya buku tafsir. Tidak boleh keluar dari jalur itu. Protestan juga sudah ada masing-masing gereja, sayangnya membuat masing-masing tafsir. Kalau ditanya orang GBI, cara menjawabnya begini, AKBP begini, yang hmm, ini begini, ada bukunya itu. hmm. Nah, itulah gambarannya. Saya udah pernah baca itu, mulai dari punyanya Katolik, punyanya AKBP, punyanya GBI, saya udah baca itu. Jadi apa pesan ini pesannya agak dalam sebenarnya nih kepada para yang mengaku apologet atau yang berpraktek apologet ini. Kalau dari diskusi kita ini, Nah, harusnya dasar kalau saya, apologetnya ya iman kepada Kristus saja. ya, kalau saya berpesan sama semua apologet, pertama, tinggalkan doktrin gereja kalian dulu untuk bicara iman dari Bible ya. Yang kedua, Hmm, jadikan Bible sebagai rujukan. Jangan hmm, pakai profesor doktor ini, boleh pakai profesor doktor itu, tapi kalian akan terkena yang namanya virus doktrin. Karena profesor doktor itu cenderung dia membahas sesuatu berdasarkan titipan dari gerejanya, titipan dari lembaganya. Itulah yang mau saya pesankan. Maka dari dulu orang mengenal saya mulai dari Facebook bahwa saya itu orang yang berdiri sendiri tanpa mau terikat doktrin manapun. Dan kalaupun saya bertentangan dengan kalian, saya katakan biarkan sajalah. Karena saya tahu kalian akan berpatokan kepada doktrin yang selama ini kalian bawa-bawa sampai sekarang. Nah, itu. hmm. Tapi jadi tipis itu Bang, ini apa namanya penilaian orang antara orang berpendirian teguh dengan jugul meong. Iya, itulah. Nah, Jadi bincang-bincang kita ini sudah hampir 40 menit ya. ya, Kalau iya. kita sudahi dulu di sini aja, nanti kita sambung kapan waktu, dihubungi aja Oke, aku lagi nanti ya Bang ya. baik, baik. Terima kasih Pak Rudi, terima Jadi kasih. kawan-kawan semua kita akhiri dulu sampai sekian. Silakan kalian belajar, silakan kalian melihat apapun yang kami lakukan sini untuk kemuliaan Tuhan ya. Kami bicara sejujur-jujurnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.